adalah produsen gabah dan beras terbesar kedua di Jawa Timur. Luasan lahan terluas ya. Pertama itu Lamongan, produksi gabah dan berasnya juga pertama. Luasan lahan kedua terbesar adalah Bojonegoro. Luasan lahan terbesar ketiga adalah Ngawi, tetapi produksi gabah dan berasnya terbesar kedua di Jawa Timur. Artinya apa? Produktivitas petani di Ngawi ini luar biasa. Kita semua menyampaikan terima kasih. Para petani begitu semangat terus memberikan suplai sebagai produsen pangan tidak hanya Jawa Timur tapi nasional. Saya beberapa waktu yang lalu sudah mengkomunikasikan beberapa hal yang dirasakan oleh para petani. Misalnya adalah harga gabah kering panen GKP juga sekarang masih ada yang di bawah HPP. Kemudian serap gabah dan serap beras juga masih harus ditingkatkan. Saya mengajak Pak Fauzin, ini Kepala Divre Bulog Jawa Timur, tapi memang sekarang Bulog memperketat standar dari beras yang bisa diserap. Dari proses pengetatan standar yang diberlakukan oleh Bulog hari ini, maka para petani harus memenuhi beberapa kelengkapannya. Misalnya dryer. Dryer ini banyak sekali dibutuhkan oleh para petani, terutama juga adalah para gapotan. Kemudian alat yang memungkinkan petani bisa memanen dengan losis yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik. Macam-macam merek, tapi itu sifatnya adalah kombi harvest itu untuk bisa melakukan panen secara mekanik dan itu bisa menurunkan sangat signifikan losis dari padi dan bisa meningkatkan tingkat keutuhannya sehingga harganya juga relatif akan baik. Jadi kalau yang menggunakan mekanisasi panen di sini juga sudah mencapai HPP, harga gabah kering panen, tetapi yang masih manual itu di bawah HPP. Tadi saya melihat ketika berangkat ke Magetan masih cukup banyak yang memanen secara manual. Inilah yang kita coba petakan dengan format yang memungkinkan pada saat panen raya dengan luasan lahan yang ada di Ngawi, mana yang kita bisa lakukan sinergitas untuk menyiapkan mekanisasi dari proses saat panen, kemudian dryer, karena ini yang sangat menentukan pada akhirnya kandungan air di gabah itu berapa persen, kemudian brokernya berapa, sosoknya berapa. Ini sangat banyak tergantung dari mekanisasi dan alat yang bisa mensupport, terutama untuk dryer. Nah, komunikasi kepada gapotan memang harus langsung kami lakukan. Misalnya ada skema PEN sekarang. PEN ini Pemulihan Ekonomi Nasional, Bank Jatim termasuk yang mendapatkan support dari Kementerian Keuangan untuk menyalurkan PEN. Ini yang tadi juga bapak-bapak yang anggota Gapotan Mulyo Asri ini mungkin belum semuanya mendapat informasi yang komprehensif. Jadi mudah-mudahan sebelum Ramadan saya bisa mengundang perwakilan dari Gapotan paling tidak 10 besar produsen padi di Jawa Timur untuk bisa berkomunikasi dan menyiapkan format sinergitas dengan Bank Jatim sesegera mungkin. Terima kasih Pak Warno, pimpinan dari Gapotan Mulyo Asri dan seluruh anggota Gapotan dan dari Gapotan yang lainnya. Terus mengatakan silaturahmi kami untuk sementara tadi saya menyampaikan mungkin bisa secara bertahap kami ingin menyerap minimal sementara 10 ton supaya ada continuity. Kalau first in first out ini bisa berjalan dengan baik, maka beras yang sudah siap untuk dikonsumsi juga tetap bisa cepat keluar dari gudang ini, kemudian masuk lagi gabah baru, beras baru dan seterusnya.